beri kesempatan kepada para penonton di studio untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat kita malam hari ini. Ya, silakan dari Golkar. Bung Fadel yang kami hormati serta kami banggakan, apa yang Anda lakukan langkah awal dalam 100 hari kerja Anda sebagai seorang Presiden Republik Indonesia? Dan selanjutnya, sekarang rakyat kita menginginkan calon presiden datang dari kalangan generasi muda. Bung Fadel, apa konsep perubahan bangsa dan negara ini sehingga menjadi bangsa negara yang kuat, yang mana Bung Fadel datang dari kalangan generasi muda? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, program 100 hari, Pak Fadel. Ini menarik sekali pertanyaannya. Yang pertama adalah kita mesti bikin reformasi birokrasi. Birokrasi ini adalah seperti engine dari sebuah mobil. Dapat dibayangkan, kalau engine-nya keropos, tidak mampu, maka mobil tadi pasti tidak akan jalan. Engine-nya kita betulkan. Untuk itu kita betulkan sistemnya, betulkan manusianya, dan kita fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah sumber daya aparatur kita atur kembali, kita berikan insentif bagi mereka, dan yang kedua, kita bikin supaya laporan keuangan daerah semuanya harus wajar tanpa pengecualian, harus bersih pemerintahannya, sehingga semua orang tahu berapa uangnya, spending berapa. Dan yang terakhir adalah IT. Ini merupakan konsep pertama yang dibuat. Yang kedua adalah biasakan dari awal mengatakan bahwa kita ingin lihat pertanian menjadi tulang punggung dari pembangunan kita. Pertanian, peternakan, perikanan itu harus diberi prioritas utama. Jangan lagi mikir yang lain-lain. Dengan demikian, maka ekonomi dana yang ada akan mengalir ke desa. Dengan demikian, maka desa akan tumbuh dan akibatnya, pertanyaan tadi kedua, maka pemuda-pemuda punya kesempatan untuk berusaha. Dan dengan sadar diberi kesempatan pada mereka. Jangan dibiarkan begitu aja. Oke, baik. Ke penonton berikutnya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Beberapa daerah bahkan sampai makan nasi aking. Saking tidak ada nasi. Yang saya akan pertanyakan ke Bapak, konsep apa yang segera Bapak terapkan untuk mengatasi semua ini sehingga rakyat Indonesia ini sejahtera, yang katanya notabene negara kita adalah negara yang makmur. Terima kasih, Pak. Ini masalah makanan sebenarnya kan merupakan masalah pokok. Kita harus punya blueprint. Saya mengatakan ada 3 blueprint yang harus dibuat. Pertama, blueprint pangan. Kita harus desain sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya mendapatkan pangan yang bagus, cukup, dan kita bangga mengatakannya. Yang kedua adalah blueprint energi. Sehingga kita mengatakan, jangan bangga mengatakan kita ekspor gas, ekspor minyak. Itu dulu. Kita mengatakan bahwa kita bangga energi yang demikian banyak dipakai buat kebutuhan rakyat. Yang ketiga adalah blueprint infrastruktur. Dari sana kemudian kita melihat, tadi kasus dikatakan tadi mengenai beras, katakan aja. Kalau kita lihat di daerah tertentu, di Gorontalo apa yang saya buat, itu kita bisa bikin begini. Jagung kan murah. Campur 2/3 beras, 1/3 jagung, makan nasi jagung. Ini bagus, vitaminnya banyak. Harganya turun 35% daripada harga yang lain. Maka saya mengatakan bahwa dengan program-program seperti begini, bisa kita mensejahterakan rakyat dalam waktu yang singkat. Ya, Pak Fadel. Semua pemerintah yang mau memimpin selalu bicara reformasi birokrasi. Tapi pada saat melaksanakan tidak mudah reformasi. Pertama, kalau mau PHK nggak mungkin karena dana nggak cukup. Yang kedua itu secara politik nggak oke gitu ya. Yang kedua adalah kalau seandainya dibiarkan orang-orang itu ada yang sudah 30 tahun bekerja, biasanya mentalnya sulit untuk berubah. Jadi itu menjadi persoalan. Jadi sepertinya bicaranya gampang, tapi implementasi apa yang nanti dilakukan itu satu. Yang kedua, pilih mana? Sembako murah atau pertanian atau petani sejahtera? Oke, itu dulu ya. Pertanyaan nomor 2 dulu dijawab, baru seperti apa formulanya untuk reformasi birokrasi. Jadi yang benar adalah petani harus berpendapatan. Petani mesti sejahtera, itu pertama kali. Jadi jangan berpikir bahwa harga petani kita tekan, itu dulu. Itu mereka yang lain. Tapi kalau saya, petani harus berpendapatan. Dengan sadar kita bikin program bagi mereka. Yang kedua tadi, reformasi birokrasi ini yang mereka bikin berbeda dengan apa yang saya bikin. Mereka mengatakan, yang pertama mesti bikin mindsetnya kita rubah. Undang orang-orang bikin training perubahan mindset. Yang kedua Mbak, dibuat budaya birokrasi. Birokrasi kita nggak punya budaya. Kita hanya siap, taat, setia. Itu bukan budaya. Di Gorontalo saya bikin 5 budaya birokrasi. Yang pertama inovatif. Yang kedua, dia harus bekerja teamwork.
Yang ketiga, dia bekerja agar rakyat percaya, trust namanya. Yang keempat, prosperity, kesejahteraan. Yang kelima, cepat. Di Gorontalo birokrasinya lambat bekerja. Maka saya bilang, siapa yang bekerja dengan 5 budaya ini, saya berikan insentif. Kadang-kadang mereka peroleh insentif mereka bisa sampai 300% daripada gaji mereka. Selama ini mereka tidak melaksanakan dengan benar, Mbak. Itu kita punya gaji. Misalnya, saya punya gaji tertentu. Saya punya pegawai negeri, sekda, semua punya gaji tertentu. Sama di mana-mana, semua tempat. Tetapi kita punya honor-honor yang besar sekali. Bayangkan seorang gubernur seperti saya. Kita punya gaji 8,5 juta. Tapi honor saya bisa 200-300 juta rupiah per bulan. Kan nggak masuk di akal. Demikian juga yang lain-lain. Kenapa? Tiap ada proyek, ada honor. Dan itu honornya besar-besar. Melebihi gaji yang ada. Saya perhatikan, ini salah saya bilang sama mereka. Hapuskan semua honor ini, saya kumpulkan seluruhnya, saya bagi sesuai kemampuan mereka. Siapa yang bekerja lebih hebat, saya bekerja lebih rajin, mengikuti tadi, mendapatkan insentif lebih. Oke, itu formulanya ya. Kita beralih ke audiens yang berikut, silakan. Kita ini sistem politik di Indonesia ini sekarang adalah sistem politik multipartai, Pak. Ketika hanya Bapak berangkat dari partai yang berbasis nasionalis, saya yakinnya itu akan gagal, Pak. Karena di sana nanti ada juga partai-partai yang juga berbasis lain. Dan itu menurut saya cukup kuat. Nah, bagaimana Bapak bisa memberikan satu kepercayaan kepada partai yang multipartai itu, bisa memberikan dukungan kepada Bapak sehingga Bapak tercapai menjadi calon presiden ke depan. Terima kasih, Pak Pader. Iya. Jadi memang betul, sekarang era multipartai dan partai bervariasi. Saya ingin mengatakan bahwa ada partai di mainstream party, ada yang Islam dalamnya. Tapi bukan berarti bahwa